Gereja sebagai komunitas bersaksi dan melayani berbasis keluarga. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 31 merupakan kisah ibu mertua dari Simon yang baru saja mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya. Sekalipun ia sudah tua dan barusan sembuh dari sakit, namun tidak menghalanginya untuk melakukan hal yang begitu penting, yaitu melayani. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 31. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ibu mertua Simon melayani tanpa nanti. Begitu ia merasa datang kesempatan baginya melayani, ia berangkat tanpa menunggu dan ragu melayani Yesus dan mungkin juga tamu lainnya. Ia seolah menganggap dirinya sebagai orang yang disembuhkan untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 1 ini merupakan bagian dari sebuah keluarga, di mana inspirasi hidup yang melayani dan semangat melakukan yang terbaik selagi ada kesempatan telah diteladankan oleh ibu mertua Simon. Bukankah sikap ibu mertua Simon ini patut menjadi inspirasi bagi kita semua? Setelah ibu mertua Simon mengalami penyembuhan dari Tuhan Yesus, ada perubahan di dalam keluarganya. Dia mempergunakan kesehatan yang baru itu menjadi sungguh berarti bagi sesama. Karena keluarga adalah komunitas keselamatan. Setelah mengalami keselamatan itu diteruskan kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, jika Tuhan begitu peduli dengan kita, masakan kita hanya mengaguminya tanpa peduli dengan yang lain?
keluarga Kristen tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, namun terpanggil untuk peduli tanpa kata nanti, melayani tanpa banyak janji, dan menggunakan kesempatan selagi bisa untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan bersama. Menebar cinta kasih secara total dengan iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari pada bulan kesaksian dan pelayanan ini, melalui keluarga, kita dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Di masa pandemi ini, mari kita lebih kreatif lagi di dalam melayani sesama. Kita bersama-sama dalam keluarga masing-masing menyusun daftar-daftar ungkapan kesaksian dan pelayanan dengan melibatkan anak-anak. Melibatkan anak-anak dalam doa di keluarga masing-masing. Berdoa untuk penanganan COVID-19. Berdoa untuk mereka yang terpapar dan menyisihkan berkat untuk mereka yang sedang isolasi dengan mengirimkan makanan secara online atau melalui kurir, maupun mengumpulkan sembako untuk membantu yang berkekurangan. Kiranya pandemi ini juga mengajarkan kepada kita untuk lebih dekat lagi dengan keluarga kita, lebih menjaga kebersihan kita, terlebih lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.